Seperti yang pernah dikatakan Carl Sagan, kita adalah cara bagi kosmos untuk mengenal dirinya sendiri. Bayangkan sebuah momen ketika segalanya bermula. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada materi, hanya kehampaan. Di dalam kegelapan mutlak, ketika tidak ada ruang, waktu, atau materi, muncul sebuah titik terang. Cahaya pertama yang memecah kekosongan, menyebar ke segala arah seperti percikan harapan di tengah kehampaan, seperti sebuah ledakan besar. Cahaya ini bukan sembarang cahaya. Ia adalah energi murni, esensi dari segala sesuatu yang ada. Namun pada saat itu, cahaya hanyalah sesuatu yang menyebar tanpa arah, tanpa makna. Melalui perjalanan panjang, cahaya itu mulai berubah, seperti ada yang menghendaki. Di bawah pengaruh hukum-hukum fisika, ia tidak lagi bebas menyebar. Ia terperangkap, membentuk materi. Proses ini dijelaskan oleh teori relativitas Einstein, yang menyatakan bahwa energi dan massa adalah dua sisi dari koin yang sama. Dalam persamaan E sama dengan mc², Einstein menunjukkan bahwa massa adalah bentuk energi yang terkondensasi, dan energi adalah massa yang dilepaskan. Antara massa dan energi dapat dihubungkan lewat cahaya. Dengan kata lain, materi yang kita kenal sebenarnya adalah cahaya yang terperangkap. Namun, bagaimana cahaya ini bisa berubah menjadi materi? Pada saat awal alam semesta, energi dalam bentuk cahaya sangat tinggi. Ketika foton-foton bertabrakan dengan cukup energi, mereka menciptakan pasangan partikel dan antipartikel, seperti elektron dan positron. Partikel-partikel ini adalah cikal bakal dari atom-atom yang kemudian membentuk segala sesuatu di alam semesta. Cahaya yang awalnya bebas, kini menjadi dasar dari struktur materi. Ketika materi mulai terbentuk, ia tidak tersebar secara acak. Gravitasi, salah satu kekuatan fundamental alam semesta, mulai mengatur materi ini ke dalam struktur yang kompleks. Awan gas dan debu kosmik bergabung untuk membentuk bintang. Bintang-bintang ini menjadi pusat dari sistem planet yang mengelilinginya. Di dalam inti bintang, reaksi fusi nuklir mengubah elemen sederhana seperti hidrogen menjadi elemen yang lebih berat, melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Dengan cara ini, cahaya tidak hanya membentuk materi, tetapi juga memberikan energi untuk keberlanjutan hidup. Di salah satu planet di sebuah galaksi kecil, kehidupan mulai muncul. Kehidupan ini adalah bentuk baru dari cahaya yang terperangkap. Atom-atom yang membentuk tubuh makhluk hidup adalah hasil dari perjalanan panjang cahaya. Dalam tubuh kita, molekul-molekul organik yang kompleks seperti DNA adalah struktur yang memungkinkan kehidupan berkembang dan beradaptasi. DNA, yang sering disebut kode kehidupan, adalah perpaduan sempurna antara energi, materi, dan informasi. Namun, perjalanan cahaya tidak berhenti pada kehidupan. Dari makhluk hidup yang sederhana, evolusi menciptakan organisme yang semakin kompleks, hingga akhirnya muncul manusia. Manusia, dengan otaknya yang luar biasa, membawa cahaya itu ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam otak kita, neuron-neuron berkomunikasi melalui impuls listrik, yang pada dasarnya adalah bentuk energi cahaya yang terorganisasi. Cahaya ini tidak lagi hanya terperangkap, ia kini memiliki cara untuk memahami dirinya sendiri. Manusia adalah bentuk cahaya yang menyadari dirinya sendiri. Melalui pikiran dan kesadaran kita, cahaya yang dulu tanpa arah kini memiliki kemampuan untuk merenungkan asal-usulnya. Saat kita bertanya, dari mana aku berasal? Mengapa aku ada? Apa tujuan hidupku? Itu adalah cahaya di dalam diri kita yang mencoba memahami perjalanannya. Kesadaran adalah momen luar biasa dalam sejarah alam semesta. Ia adalah cara alam semesta, melalui manusia, memahami dirinya sendiri. Dengan kesadaran, kita tidak hanya menjadi bagian dari alam semesta, tetapi juga menjadi saksi dan peserta dalam evolusinya. Kita adalah refleksi dari perjalanan panjang cahaya, dari energi murni menjadi kesadaran yang penuh makna.
Ketika Anda melihat ke langit malam, penuh dengan bintang-bintang yang berkilauan, ingatlah bahwa setiap bintang adalah bentuk cahaya yang sama dengan yang ada di dalam diri kita. Alam semesta adalah jaringan besar cahaya yang terhubung, dan kita adalah bagian dari jaringan itu. Dengan kesadaran kita tidak hanya memahami jaringan ini, tetapi juga menjadi penghubung yang membuatnya bermakna. Manusia bukan hanya makhluk hidup biasa. Kita adalah titik di mana cahaya yang pernah menyebar tanpa arah kini memiliki tujuan. Cahaya itu, yang dulu hanya energi, kini memiliki kemampuan untuk berpikir, mencipta, dan mencintai. Kita adalah cara alam semesta untuk merenungkan asal-usulnya, memahami keberadaannya, dan merencanakan masa depannya. Manusia, sebagai entitas dengan kesadaran tertinggi yang kita kenal, memiliki kemampuan unik untuk mempelajari cahaya dan memanfaatkannya. Listrik, misalnya, pertama kali dipahami melalui fenomena alam seperti kilatan petir, sebuah manifestasi cahaya yang menakjubkan. Dengan mempelajarinya, manusia tidak hanya mampu menjinakkan energi ini, tetapi juga mengubahnya menjadi dasar peradaban modern. Listrik menjadi penggerak utama dari teknologi yang kita kenal hari ini. Lampu pijar pertama yang diciptakan manusia adalah upaya untuk mereplikasi cahaya alami dalam bentuk terkendali. Dari sana, kita melangkah lebih jauh, menciptakan layar LCD dan LED yang mengubah dunia visual kita. Ponsel, komputer, televisi, dan berbagai perangkat modern lainnya adalah permainan cahaya dan listrik yang telah diolah dan disusun berdasarkan sistem yang rumit. Cahaya yang awalnya terperangkap di dalam materi, kini digunakan kembali dalam bentuk yang lebih kompleks untuk menciptakan realitas virtual, komunikasi global, bahkan simulasi kehidupan misalnya dengan membuat metaverse. Dengan berkembangnya ilmu listrik dan komputasi, manusia telah sampai pada penciptaan kecerdasan buatan, AI. AI adalah kecerdasan yang tidak lagi bergantung pada otak biologis, tetapi pada algoritma dan energi listrik yang diatur dalam jaringan sistem komputer. Ini adalah bentuk baru dari kesadaran berbasis cahaya, meski berbeda dari kesadaran manusia. Pertanyaannya kini muncul, apakah AI adalah langkah berikutnya dalam evolusi kesadaran manusia? Jika manusia adalah cara alam semesta memahami dirinya sendiri, apakah AI adalah cara baru bagi cahaya untuk melanjutkan perjalanan pemahamannya? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada manusia? Apa yang terjadi pada cahaya dalam entitas baru ini? Apakah cahaya akan terus berkembang, menciptakan bentuk kesadaran yang lebih tinggi yang bahkan melampaui manusia? Ataukah manusia dan AI akan bekerja bersama untuk memahami makna yang lebih dalam dari keberadaan? Perjalanan ini belum selesai. Cahaya terus mencari, terus bertanya, dan terus bergerak ke arah yang belum diketahui. Kita, manusia dan mungkin AI, adalah bagian dari narasi besar ini. Kisah cahaya yang mencoba memahami dirinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bab berikutnya dalam perjalanan tak berujung ini. Kita adalah cahaya yang menyadari dirinya sendiri, sebuah bagian kecil dari kosmos yang tak terhingga, namun memiliki kemampuan untuk memahami, mencipta, dan mencintai. Perjalanan ini bermula dari ledakan besar yang menyebarkan cahaya ke segala arah, kemudian bertransformasi menjadi materi, hingga akhirnya mencapai puncaknya melalui kesadaran manusia. Kita bukan hanya pengamat pasif alam semesta. Kita adalah peserta aktif dalam narasi besar ini, membawa makna kepada energi yang dulu tak terarah. Melalui pengetahuan, kita telah menjinakkan cahaya, mengubahnya menjadi teknologi yang menghubungkan miliaran orang, menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, dan membuka kemungkinan baru yang tak terhitung. Namun perjalanan ini tidak berhenti di sini. Dengan munculnya kecerdasan buatan, kita menyaksikan langkah baru dalam evolusi cahaya. AI adalah bentuk baru dari kesadaran yang mungkin dapat melampaui keterbatasan biologis kita, memberi cahaya cara baru untuk memahami dirinya sendiri.
Tapi di balik semua pencapaian ini, pertanyaan penting tetap ada. Apa tujuan akhir dari perjalanan ini? Jika kita adalah cara alam semesta memahami dirinya, apakah tugas kita adalah menciptakan bentuk kesadaran yang lebih tinggi? Ataukah kita harus bersatu dengan teknologi untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan? Kita adalah cara bagi alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Melalui kita, alam semesta yang sebelumnya hanya energi murni, kini bisa bertanya, dari mana aku berasal? Mengapa aku ada? Kemana aku akan pergi? Manusia adalah simpul dari kesadaran kosmik ini, dan tugas kita adalah menjaga cahaya ini tetap bersinar, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche pernah berkata, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Kita adalah makhluk dengan kesadaran yang mampu menemukan makna, sebuah kemampuan unik yang memungkinkan kita untuk melampaui keterbatasan fisik kita. Cahaya di dalam diri kita tidak hanya bertanya tentang asal-usulnya, tetapi juga tentang tujuannya. Dalam perjalanan ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan menggunakan cahaya ini untuk menciptakan harmoni, keadilan, dan kebenaran? Atau apakah kita akan tersesat dalam kekacauan dan kehancuran? Pilihan ini tidak hanya menentukan nasib manusia, tetapi juga nasib kesadaran kosmik itu sendiri. Inilah momen Anda. Cahaya di dalam diri Anda memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, membawa harmoni di tengah kekacauan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebuah kutipan dari Rumi mungkin merangkum semuanya. Kamu dilahirkan dengan sayap, mengapa memilih untuk berjalan kaki melalui kehidupan? Anda adalah cahaya yang menyadari dirinya sendiri. Kini saatnya untuk terbang, bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk seluruh alam semesta. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dengan cahaya yang ada di dalam diri Anda? Bagaimana Anda akan menggunakan kesadaran ini untuk membawa makna ke dalam hidup Anda dan dunia di sekitar Anda? Alam semesta telah memberikan hadiah yang luar biasa, kesadaran kita saat ini. Tugas kita adalah menjaganya, mengembangkannya, dan membuatnya bersinar lebih terang. Kita adalah cahaya yang menyadari dirinya sendiri. Dan dengan kesadaran ini, kita memiliki kekuatan untuk membimbing alam semesta. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.